everyone, welcome back to my YouTube channel, Math with Indah. So, untuk di video kali ini, aku akan ngebahas satu konsep dalam matematika yang mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman. Buat itu bisa buat mungkin UTBK, atau TIU CPNS, SKD CPNS, atau yang lain. Nah, maka dari itu, simak sampai habis ya, teman-teman. Oke, untuk yang pertama, kita akan mulai bahas dari bentuk penjumlahan. Nah, bentuk penjumlahan tuh kayak gimana tuh? Sebentar. Penjumlahan. Misalkan yang angka di dalam akarnya itu A ya. Jadi gini, bentuknya A ditambah akar A ditambah akar A dan sampai seterusnya sampai tak terhingga itu sama dengan berapa? Nah, di sini aku mau kasih trik cepetnya ya, teman-teman. Nah, trik cepetnya di sini teman-teman tuh harus cari faktor berurutan dari A. Nah, faktor berurutan tuh maksudnya gimana? Jadi kalau bentuk umumnya itu kayak gini, teman-teman. A sama dengan N dikali N ditambah 1. Jadi misalkan berapa ya? 12. Nah, 12 sama dengan 3 dikali 4. Nah, 3 sama 4 itu kan berurutan ya, teman-teman. Nah, terus di sini note-nya karena penjumlahan, maka hasilnya yang lebih gede atau yang lebih besar. Berarti di antara N sama N plus 1 yang lebih besar yang mana, teman-teman? Iya, pinter banget kalau teman-teman jawabnya yang N plus 1. Jadi berarti misalkan N-nya itu 1, berarti N plus 1 adalah 2, karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kayak gitu ya. Nah, biar lebih jelas lagi, di sini aku kasih contoh, teman-teman. Contohnya misalkan akar dari 12 ditambah akar 12 dan seterusnya. 12 ditambah akar 12 dan seterusnya. Itu sama dengan berapa? Nah, 12 itu kan sama dengan 3 dikali 4 ya, teman-teman. Yang mana 3-nya ini adalah N, dan 4-nya ini adalah N ditambah 1. Berarti dari sini hasilnya berapa berarti? 3 atau 4? Iya, good job. Jawabannya betul banget yang 4 ya, karena 4 lebih besar. Gitu. Nah, sekarang yang kedua, kalau bentuk pengurangan. Bentuk pengurangan. Ini misalkan angkanya juga A ya. Jadi akar dari A dikurangi akar dari A dikurangi akar dari A dikurangi dan seterusnya. Nah, ini tuh sebenarnya hampir sama kayak yang penjumlahan, kita tinggal cari faktor yang berurutan. Tapi di sini bedanya, kalau yang penjumlahan itu hasilnya yang lebih besar, berarti kalau pengurangan hasilnya yang lebih kecil gitu. Ucap teman-teman. Di hasilnya yang lebih kecil. Nah, berarti antara N sama N plus 1 yang lebih kecil yang mana, teman-teman? Iya, pinter banget. Yang lebih kecil adalah yang N. Nah, contohnya misalkan akar dari, coba angkanya beda ya, jangan 12. Coba kalau 20. Berarti 20 akar dari 20 dikurangi akar dari 20, kurangi akar dari 20, dan seterusnya. Sama dengan berapa? Nah, 20 itu sama dengan 4 dikali
5 ya, pinter. Jadi dipilih yang berurutan ya. Nah, berarti di sini N-nya yang mana? Iya, good job. N-nya yang 4 dan N plus satunya sama dengan 5. Nah, berarti dari sini yang lebih kecil yang mana, teman-teman? Iya, good job. Yang lebih kecil adalah yang 4. Berarti hasil dari akar 20 dikurangi akar 20 sampai tak terhingga, hasilnya adalah 4. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau nggak bisa difaktorkan gitu ya? Kayak misalkan 5 atau 3 atau 7 ya. Pokoknya yang bilangan ganjil, ganjil atau bilangan prima atau yang bukan hasil dari faktor yang berurutan kayak gimana. Nah, itu ada triknya tersendiri. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu ketika bentuknya tidak bisa difaktorkan. Nah, sama di sini kita akan bagi yang pertama untuk penjumlahan dan bentuk umumnya sama ya. Akar A ditambah akar A, akar A, tambah dan seterusnya. Sama dengan berapa? Di hasilnya apa? Ya, ini belum aku kasih ya. Hasilnya itu adalah 1 ditambah akar dari 4A ditambah 1 dibagi 2. Nah, biar lebih jelas kita kasih contoh ya. Nah, contoh sini misalnya akar berapa ya enaknya ya? Coba akar 3 ya teman-teman. Tambah akar 3 ditambah akar 3 dan seterusnya itu sama dengan berapa? Nah, berarti A-nya itu berapa? A-nya itu sama dengan ini, 3 ya. Terus kita tinggal masukkan ke hasil ini. Berarti 1 ditambah akar dari 4 dikali 3 ditambah 1 dibagi 2. Berarti sama dengan 1 ditambah 4 kali 3, 12. 12 ditambah 1 berarti berapa? 13. Good job. Berarti 1 ditambah akar 13 dibagi 2. Gitu ya. Gampang ya. Nah, sekarang kalau yang pengurangan gimana? Pengurangan. Nah, sebenarnya hasilnya kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, cuma di depannya kasih min. Berarti min 1 ditambah akar dari 4A ditambah 1 dibagi 2 gitu. Nah, biar lebih jelas kita kasih contoh lagi nih. Contoh misalkan berapa? Kayak akar dari 5 deh, 5 ya. 5 dikurangi akar dari 5 dikurangi akar dari 5 sampai tak terhingga itu sama dengan berapa? Nah, berarti kalau dari sini A-nya berapa? Iya, good job. A-nya 5. Berarti A sama dengan 5. Berarti hasilnya min 1 ditambah akar dari 4 dikali 5 ditambah 1 dibagi 2. Berarti sama dengan min 1 ditambah akar dari 4 kali 5, 20. Terus ditambah 1. Nah, 20 tambah 1 berapa? Iya, good job. Sama dengan akar 21 dibagi 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang keempat, yaitu kita belum bahas yang perkalian ya teman-teman. Bentuk perkalian. Nah, berarti misalkan sama ya kita pakai huruf A. Jadi tinggal A dikali akar dari A dikali akar dari A dan seterusnya. Itu sama dengan berapa? Nah, kalau perkalian ini
paling mudah ya, hasilnya itu sama dengan A itu sendiri, teman-teman. Nah, berarti kalau misalkan contohnya kayak gini, berarti nggak usah dicari faktor ya, teman-teman. Misalkan kalau ditanya akar dari 7 dikali akar dari 7 dikali akar dari 7 dan dikali seterusnya sampai tak terhingga, itu sama dengan berapa? Ya berarti tinggal sama dengan A. A-nya berapa? A-nya 7. Berarti A-nya sama dengan 7. Gitu. Gampang ya, teman-teman. Nanti bisa dipelajari lagi. Gitu. Nah, mungkin buat oleh-oleh coba dong teman-teman kerjakan kalau akar dari 31 ditambah ditambah akar dari 31 ditambah akar dari 31 dan seterusnya itu sama dengan berapa? Sama satu lagi misalkan akar dari apa ya? Coba kalau ada variabelnya 2x dikali akar dari 2x dikali akar dari 2x dikali dan seterusnya itu sama dengan berapa? Nah, buat teman-teman yang tahu bisa dituliskan jawabannya di kolom komentar, nanti kita diskusi di situ. Oke, teman-teman. Segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Semoga bisa bermanfaat dan see you in the next video. Bye-bye.